Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lutfi Fadila. Saya adalah mahasiswa Universitas Sriwijaya Angkatan 2021, jurusan Teknik Informatika kelas reguler B, dengan nomor induk mahasiswa 09021282126049. Pada video ini, saya akan memberikan pandangan saya tentang bahasa Indonesia. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang apa itu bahasa Indonesia. Karena itu, saya memiliki 3 topik bahasan, yaitu pertama, apa itu bahasa Indonesia, kedua, bagaimana asal-usul lahirnya bahasa Indonesia, dan ketiga, bagaimana pendapat saya tentang bahasa Indonesia. Pertama, apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa negara Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan membacakan ikrar yang bernama Sumpah Pemuda. Ikrar tersebut berisikan 3 unsur, yaitu pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Unsur yang ketiga pada Sumpah Pemuda menyebutkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Maka pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15 Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Lalu topik kedua, asal-usul bahasa Indonesia. Jadi, bagaimanakah asal-usul terciptanya bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang? Seperti yang kita ketahui dalam sejarah tanah air kita, bangsa Indonesia memiliki keterikatan sejarah yang panjang dengan bangsa-bangsa Eropa, khususnya sejak zaman kolonialisme. Karena itu, beberapa kosakata Indonesia telah diserap ke dalam beberapa bahasa Eropa, terutama bahasa Belanda dan Inggris, dan begitupun sebaliknya. Bahasa Indonesia juga memiliki banyak kata serapan yang berasal dari bahasa-bahasa Eropa, terutama dari bahasa Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Serta bahasa Indonesia juga memiliki kata serapan yang berasal dari bahasa Sanskerta, Tionghoa, dan Arab yang membaur menjadi elemen dalam bahasa Indonesia, disebabkan oleh faktor-faktor seperti aktivitas perdagangan maupun religius yang telah berlangsung sejak zaman kuno di wilayah Kepulauan Indonesia. Dasar bahasa Indonesia baku adalah bahasa Melayu Riau. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Proses ini menyebabkan berbedanya bahasa Indonesia saat ini dengan bahasa Melayu yang digunakan di Riau dan Kepulauan maupun Semenanjung Malaya. Hingga saat ini bahasa Indonesia terus berkembang dan menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Lalu mengenai penggunaan bahasa Indonesia pada saat ini,
Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagian besar warga Indonesia masih menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa ibu, sehingga istilah bahasa Indonesia paling umum dikaitkan dengan bentuk baku yang digunakan dalam situasi resmi. Penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan ragam sehari-hari dan atau mencampur adukan dengan bahasa lain, misalnya dengan bahasa ibunya. Meskipun demikian, bahasa Indonesia digunakan secara luas di perguruan-perguruan, media massa, sastra, perangkat lunak, dan berbagai forum publik resmi lainnya, sehingga dapatlah dikatakan bahasa Indonesia digunakan oleh semua warga negara Indonesia. Kemudian topik terakhir yaitu pandangan saya mengenai bahasa Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang di dalamnya berisi berbagai daerah dengan beragam budaya dan bahasanya yang berbeda-beda pula. Karena itu, disinilah bahasa Indonesia berperan penting sebagai alat komunikasi kita dengan sesama orang Indonesia tanpa memandang latar belakang suku atau budayanya. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Ikrar Sumpah Pemuda, tepatnya pada poin ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Karena itu, saya memandang bahasa Indonesia sebagai suatu unsur penting bagi Indonesia yang tidak boleh ditinggalkan, apalagi dilupakan. Karena bahasa Indonesia merupakan identitas Indonesia itu sendiri. Dengan bahasa Indonesia, kita tidak perlu bersusah payah untuk mempelajari bahasa daerah lain ketika mendatangi daerah tersebut. Gunakan saja bahasa Indonesia, maka kita tetap bisa berkomunikasi seperti biasa selama masih berada di dalam negara Indonesia atau berbicara dengan orang Indonesia. Sebagai contoh nyatanya, saya memiliki keluarga yang berasal dari daerah yang berbeda-beda dan memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda pula. Akan tetapi, karena kami menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, maka hal-hal seperti perbedaan asal daerah dan budaya bukanlah masalah besar. Selanjutnya, saya juga merasa bahwa rasa bangga menggunakan bahasa Indonesia oleh masyarakat Indonesia haruslah lebih ditingkatkan, karena pada masa sekarang ini, yaitu masa di mana globalisasi menyebabkan banyaknya budaya dan bahasa yang masuk ke Indonesia, menyebabkan masyarakat Indonesia lebih tertarik mempelajari bahasa asing dan mencampurnya dengan bahasa Indonesia dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia secara utuh. Terkadang, hal ini menyebabkan komunikasi antar masyarakat Indonesia menjadi tidak dua arah karena ada yang tidak mengerti dengan bahasa campuran tersebut. Sehingga menurut saya, sebaiknya bahasa Indonesia tetap digunakan secara utuh, karena bagaimanapun juga bahasa Indonesia merupakan bahasa utama di dalam negara Indonesia. Jadi kesimpulannya, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa resmi di Indonesia yang telah dinyatakan dalam Ikrar Sumpah Pemuda dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa kosakata dalam bahasa Indonesia berasal dari berbagai bahasa. Salah satunya adalah bahasa Eropa yang disebabkan oleh keterikatan sejarah bangsa Indonesia dengan bangsa Eropa. Selain itu, dasar bahasa Indonesia baku berasal dari bahasa Melayu yang terus berkembang hingga saat ini. Dengan demikian, saya berpandangan bahwa bahasa Indonesia haruslah dilestarikan dan tidak boleh ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas penting bangsa Indonesia. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai pandangan saya tentang bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.